Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LKS Fisika Intan Pariwara, tepatnya pembahasan soal kelas 12 bagian penilaian tengah semester 2. Nah, sebelumnya saya sudah membahas untuk bagian soal-soal yang hot. Jadi di video kali ini saya akan lengkapi untuk bagian soal yang bukan hot. Langsung aja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Sebuah kereta api bergerak dengan kecepatan sebesar 250 km per jam. Artinya ini adalah nilai dari V. Apabila di dalam kereta tersebut terdapat seseorang berjalan ke bagian gerbong depan dengan kecepatan 1 km per jam, kecepatan orang tersebut terhadap stasiun berapa? Nah, untuk kelajuan dari seseorang yang berjalan di gerbang ya, itu adalah nilai dari U aksen X. Nah, karena dia searah dengan gerak kereta, sehingga nanti tandanya ini adalah positif. Yang ditanyakan itu adalah kecepatan dari orang terhadap stasiun. Artinya nilai dari UX-nya berapa. Untuk menghitung nilai dari UX, kita bakalan gunakan persamaan dari UX sama dengan U aksen X ditambahkan dengan V. Di mana U aksen X itu adalah 1 dan V adalah 250. Sehingga hasil akhirnya adalah 251 km per jam. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Pesawat bergerak dengan kelajuan sebesar 0,5 C. Artinya ini adalah nilai dari V. Kemudian pesawat tersebut melepaskan rudal ke depan dengan kelajuan sebesar 0,3 C. Artinya ini nilai dari U aksen X. Kelajuan rudal jika diamati orang yang diam di permukaan bumi berapa? Yang ditanyakan itu adalah berapa nilai dari Vx-nya. Langsung aja, di sini kita bisa hitung dengan menggunakan persamaan dari U aksen X ya, ditambahkan dengan V, kemudian dibagi 1 ditambah U aksen X dikali V, dibagikan dengan C kuadrat. Masukin nilai dari U aksen X-nya, yaitu 0,3 C dan V-nya adalah 0,5 C. Dibagi 1 ditambah 0,3 C dikali 0,5 C dibagi dengan C pangkat 2. Selanjutnya tinggal kita hitung aja. 0,3 C ditambah 0,5 C berarti hasilnya adalah 0,8 C. Kemudian 1 ditambah 0,3 C dikali 0,5 C. Berarti 0,15 C pangkat 2 dibagi dengan C pangkat 2. C pangkat 2 dengan C pangkat 2-nya kita coret, sehingga diperoleh 0,8 C dibagi dengan 1,15. Ini tinggal kamu hitung aja, entar dapatnya itu adalah 0,7 C. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 4. Tina dan Tini lahir di tahun yang sama. Tina sebagai astronot naik pesawat antariksa dengan kecepatan sebesar 0,8 C. Tina ini berarti yang berangkat, kita tandain dulu. Kemudian setelah 18 tahun, Tina pulang ke bumi. Artinya 18 tahun ini adalah lama perjalanan menurut Tina atau nilai dari delta T 0. Yang ditanyakan adalah, menurut ini perjalanan Tina berlangsung selama berapa lama? Artinya berapa nilai dari delta T. Nah, untuk menghitungnya langsung aja kita gunakan persamaan dari delta T0 dibagi akar 1 dikurang V kuadrat C pangkat 2. Masukin delta T0 18 tahun. Kemudian dibagi akar 1 dikurang V-nya adalah 0,8 C. Jangan lupa dikuadratkan dibagi dengan C kuadrat. Berarti 18 ya dibagi akar 1 dikurang. Ini dibagi aja kemudian 0,64 ya.
0,8 pangkat 2 kan 0,64, lalu 18 akar 1 dikurang 0,64 itu adalah 0,36. Nah, akar dari 0,36 adalah 0,6. 0,6 itu berarti kan 6/10. Kalau dikali berarti 10/6. Langsung aja dicoret, berarti hasilnya adalah 30 tahun. Jawabannya yang E. Kita lanjut ke soal nomor 8. Sebuah kubus diam terhadap bumi memiliki volume 125 cm pangkat 3. Berarti ini adalah nilai dari V0 ya. Volume kubus tersebut menurut pengamat yang bergerak dengan kecepatan setengah akar 3C relatif terhadap kubus berapa? Berarti kalau seandainya ini kubus ya, kubus itu kan dia punya rusuk ya. Nah, berarti nanti ketika si pengamatnya itu bergerak dengan menggunakan pesawat, anggaplah misalnya ini pesawat, otomatis dia itu akan bergerak searah dengan salah satu sisi kubus kan, atau rusuk kubus, sehingga nanti untuk menghitung volumenya yang harusnya R pangkat 3 itu kita ubah menjadi R ini berarti rusuk relatif ya, dikali dengan R0 dikali dengan R0. Di mana R0 ini adalah panjang rusuk mula-mulanya atau yang sebenarnya kayak gitu, atau yang sejati. Berarti langsung aja, karena kita belum tahu nih berapa besar dari rusuk kubusnya, kita akan hitung dulu. Di sini kita bisa hitung dari V0. Nah, V0 itu kan persamaannya adalah R0 pangkat 3 ya. Sehingga nanti R0-nya itu adalah akar pangkat 3 dari 125. Hasilnya itu berarti hasilnya berarti 5 cm. Nah, setelah kita dapat nilai dari R0, kita bakalan hitung nilai dari R relatif ya. Hitung nilai dari panjang rusuk relatif atau menurut pengamat yang bergerak. Nah, di sini kita bisa ambil dari persamaan panjang. Kalau panjang itu kan dia L sama dengan L0 dikali ya akar 1 dikurang V kuadrat C pangkat 2. Nah, L-nya ini tinggal kita ganti dengan R. Jadinya R sama dengan R0 akar 1 dikurang V pangkat 2 C pangkat 2. Langsung aja masukin R0-nya 5, kemudian V-nya adalah setengah akar 3C ya, dikuadratkan dibagi C kuadrat. Dapatnya berarti 5 akar 1 dikurang, ini dicoret. Akar 3 dikuadratkan 3, 2 dikuadratkan berarti 4. Kita lanjut ke sini. Berarti hasilnya 5 dikali ya akar. Ini jadinya 1 itu jadinya 4/4. 4/4 dikurang 3/4 berarti 1/4. Akar dari 1/4 adalah setengah, artinya R itu adalah 2,5 cm. Nah, sudah dapat panjang rusuk relatif. Kita bakalan masukin ke sini. Ini kita ubah aja kali ya, nggak usah R0 dikali R0 deh. Kita ubah R0 pangkat 2 aja. R-nya adalah 2,5. Kemudian ada R0-nya 5. Berarti hasilnya adalah 2,5 dikali 25 ya. Hasilnya 62,5 cm pangkat 3. Jawabannya berarti yang C.